Tetap pelaksanaan ujian masih ada di Semarang dan Jakarta. Baik, persyaratannya ada persyaratan umum dan nanti juga ada persyaratan dokumen. Kita bahas yang persyaratan umum dulu. Apa kabar Sobat CPMI dimanapun Anda berada? Kali ini kita akan membahas persyaratan pendaftaran ujian IPS Topik Sistem Point UBT. UBT ini singkatan dari Ubiquitous Based Test. Ubiquitous ini kita terjemahkan ada di mana-mana. Di mana-mana based test. Kalau dulu istilahnya itu CBT, Computer Based Test. Ujiannya berdasarkan komputer. Sekarang ujiannya ubiquitous, ada di mana-mana. Tapi meskipun begitu, tetap pelaksanaan ujian masih ada di Semarang dan Jakarta. Baik, persyaratannya ada persyaratan umum dan nanti juga ada persyaratan dokumen. Kita bahas yang persyaratan umum dulu. Yang pertama, usia minimum 18 tahun, maksimal 39 tahun saat mendaftar. Artinya saat usianya 40 tahun kurang 1 hari masih bisa mendaftar ujian. Dan saat pelaksanaan ujian bisa jadi umurnya lebih dari 40 tahun, itu diperbolehkan. Yang kedua, pendidikan minimal SMP atau sederajat. Yang dimaksud sederajat di sini paket B. Diutamakan SMK atau SMA. Nah, untuk saat ini tidak ada perbedaan antara SLTP, paket B, SMK atau SMA. Banyak teman-teman CPMI yang lulusan SMP ini yang bekerja di Korea untuk saat ini ya. Nomor 3, tidak buta warna total maupun parsial, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nanti surat keterangan dokter ini supaya praktis dan murah bisa kita cari di puskesmas terdekat saja. Yang dimaksud buta warna total tentu tidak bisa melihat seluruh warna ya. Sedangkan yang dimaksud buta warna parsial itu tidak bisa melihat warna-warna tertentu, misalnya biru saja atau merah saja atau hijau saja, atau 2 warna atau sebagian warna. Catatannya, pada surat keterangan dokter tersebut harus menunjukkan hasil dan tertulis tidak buta warna. Jadi hasilnya harus tertulis tidak buta warna. Nanti akan kita berikan contohnya surat keterangan dokter yang digunakan untuk mendaftar ujian IPS Topik. Surat keterangan dokter yang berlaku adalah yang dikeluarkan dalam jangka waktu 3 bulan terakhir ya. Ini standar ya, normal saja. Berikutnya nomor 4, tidak memiliki cacat jari atau amputasi. Misalnya ada di antara kita yang mengalami kecelakaan kemudian terpaksa harus diamputasi baik jari kaki ataupun jari tangan. Itu tidak bisa atau tidak diperkenankan untuk mendaftar ya. Sulit sekali untuk lolos verifikasinya. Meskipun sedikit terputusnya, terpotongnya, itu sulit sekali. Nomor 5, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri ya. Saya kira teman-teman CPMI hampir tidak ada ya yang dicekal bepergian ke luar negeri. Biasanya yang dicekal ini kan koruptor. Nomor 6, belum pernah dihukum penjara atau hukuman yang lebih berat. Misalnya melakukan perbuatan tindak kriminal, kejahatan, pencurian, bahkan sampai pembunuhan. Ini sudah jelas tidak bisa berangkat kerja ke Korea karena nanti berat sekali atau sulit sekali untuk mencari SKCK. SKCK-nya nanti ketika sudah lulus yaitu mulai dari Polres, minta rekomnya dari Polres sampai Polda, Nomor 7, tidak memiliki catatan deportasi atau keberangkatan dari pemerintah Republik Korea. Nah, ini bagi teman-teman yang pernah bekerja di Korea selama 4 tahun 10 bulan, kontrak pertama kan seperti itu ya. Selama bekerja di sana dia tidak melakukan melarikan diri atau bekerja secara ilegal. Kalau ketangkap pasti akan dideportasi. Nah, itu sudah di blacklist nanti oleh pemerintah Korea. Karena saat pulang atau saat dipulangkan ke Indonesia pasti sidik jari.
Kemudian cek retina mata. Suatu saat ketika kita ingin kembali lagi ke Korea dengan memalsukan dokumen pun pasti akan ketahuan di sidik jari kita dan retina mata kita. Nomor 8, tidak memiliki riwayat TBC, tuberkulosis, hepatitis, ini yang dimaksud hepatitis B, dan sipilis. Ya, TBC ini penyakit paru-paru, hepatitis ini biasa kita sebut dengan penyakit kuning, dan sipilis ini adalah penyakit kelamin. Ya, di antara penyakit-penyakit ini kan karena menular, maka tidak bisa untuk mendaftar ujian IPS topik, dikhawatirkan menular di sana. Nomor 9, memiliki alamat email pribadi dan nomor HP yang aktif. Fungsi alamat email pribadi ini digunakan untuk mendaftar ujian secara online. Tujuannya tentu untuk melindungi CPMI sendiri, bahwa yang mendaftar ujian online adalah yang bersangkutan atau CPMI sendiri, supaya tidak ketemu dengan oknum-oknum yang katanya membantu tetapi ternyata malah memanfaatkan CPMI lalu diperas uangnya katanya dengan embel-embel membantu dan seterusnya. Jadi email pribadi ini harus dimiliki oleh masing-masing CPMI untuk login, untuk mendaftar secara langsung. Kemudian memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif. Salah satu tujuannya seandainya yang bersangkutan atau CPMI ini saat mendaftar tidak dinyatakan lolos verifikasi, maka uang pendaftaran yang kurang lebih sekitar 24 US dollar ya, USD ini akan dikembalikan ke rekening yang bersangkutan. 24 dolar nanti dikurskan saja karena naik turun kursnya itu fluktuatif. Nah, nanti seandainya misalnya tidak lolos verifikasi diantaranya karena usianya kurang dari 18 tahun. Coba-coba ya, belum sampai 18 tahun dia mencoba daftar ternyata tidak bisa, atau lebih dari 40 tahun dia coba-coba mendaftar tetap tidak bisa, atau seperti yang syarat-syarat di atas, misalnya tadi pernah dipenjara, pernah dicekal, itu akan terekap oleh data sehingga tidak bisa mengikuti ujian. Nah, uang pendaftaran itu 100% akan dikembalikan ke rekening yang kita cantumkan. Kemudian tidak pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 dan visa E10. Visa E9 ini manufaktur ya. Manufaktur, yang visa E10 ini untuk fishing. Nah, ketika kontrak kerja itu totalnya 4 tahun 10 bulan. Ketika kita lebih dari 4 tahun 10 bulan atau lebih dari 5 tahun mendaftar ujian lagi, maka tidak diperkenankan. Tujuannya salah satunya diantaranya adalah supaya regenerasi, gantian. Mungkin ada di antara teman-teman CPMI atau teman-teman PMI yang sudah bekerja 2 kali ke Korea, 4 tahun 10 bulan kalikan 2, berarti kurang lebih hampir 10 tahun, maka ia tidak bisa mendaftar lagi. Diberikan kesempatan itu kepada adik-adik kita. Penting, ini catatannya. Bagi yang pernah bekerja di Korea Selatan lebih dari 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak. Untuk mengirimkan dokumen lamarannya melalui dan seterusnya, atau bahkan CCVI ini visa ya, gampangnya ngomong visa ditolak oleh imigrasi Korea. Sekali lagi, diantara salah satu tujuannya adalah supaya regenerasi, supaya gantian yang bekerja ke Korea. Dibatasi kita hanya 2 kali kerja, 2 kali terbang ke Korea. Baik, itu adalah persyaratan umumnya. Nanti akan kita bahas lagi persyaratan dokumen apa-apa saja yang diperlukan pada video berikutnya. Nomor 1 bocorannya adalah KTP, nomor 2 adalah paspor. Nah, KTP yang bagaimana dan paspor yang bagaimana, simak di video berikutnya. Salam dari Korean First, optimis lulus, optimis terbang Korea.